umat rakyat kita, umat Islam itu memenangkan pemilu di Jakarta, dihijaukan Jakarta. Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia itu mendukung ini. Kita melakukan hal yang sama, bahwa kita sudah harus meninggalkan money politik. Kalian kalau mau berkorban buat umat, kalian kalau mau berkorban buat bangsa, buat agama, jangan tanggung-tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kami di studio Ketua Umum Parmusi, Profesor Dr. Kiai Haji Husnan Bey Fanani MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kabarnya apa Pak? Sehat walafiat, alhamdulillah, selalu bahagia, senang, damai, sentosa. Baik Pak Prof, bagaimana Anda bisa katakan terkait dengan Parmusi hari ini? Persaudaraan Muslimin Indonesia, dulu Partai Muslimin Indonesia, sebelumnya lagi adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, kemudian menjadi Partai Muslimin Indonesia, kemudian dibredel oleh Bung Karno karena pada waktu itu PKI minta supaya ini dibredel. Kemudian serta Bung Karno, Pak Harto, di zaman Pak Harto mengangkat kembali, menghidupkan kembali Parmusi sebagai Partai Muslimin Indonesia yang difusikan bersama-sama dengan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia, partai itu, terus PSII, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Partai Nahdlatul Ulama. Ya, dengan tokoh-tokohnya diantaranya Pak Idam Khalid, Kiai Maskur, Kiai Anwar Cokroaminoto, Kiai Jarusli Halil, dan itu semuanya menjadi bagian yang tidak pernah terlupakan, menjadi atau bergabung menjadi sebuah partai Islam, umat Islam pemersatu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Terkait dengan apa muktamar? Ya, terkait P3, dengan muktamar apa yang bisa dikatakan oleh Pak? Ya, terkait dengan muktamar P3 yang akan datang, tentunya kita berharap unsur-unsur dari fusi tahun 73 itu akan kembali meramaikan, menggagas, memperkuat, memperdalam, dan membangun kembali kebersamaan itu dalam sebuah partai yang tentunya sangat legend partai itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Hizbut Ittihadit Tanmiyah atau United Development Party. Parmusi dalam konteks ini sangat berkepentingan. Kenapa? Karena Parmusi adalah salah satu partai pada waktu itu, salah satu unsur partai Islam yang melahirkan P3 ini bersama-sama NU, Perti, dan SI. Gitu. Jadi kita sangat berkepentingan dalam rangka mengelola kembali partai yang hampir saya mengatakannya yang hampir tenggelam, ya walaupun tidak karam tapi masih bisa kita selamatkan mudah-mudahan. Jadi Parmusi sangat berkepentingan dengan eksisnya Partai Persatuan Pembangunan. Karena kader-kader Parmusi di seluruh tanah air itu juga banyak yang berada di Partai Persatuan Pembangunan di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Prof, terkait dengan muktamar dan seterusnya, kemudian kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan, ada pertanyaan soal ahwa. Bisa Prof jelaskan? Sebetulnya ahwa alul halil wal aqdi itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang extraordinary, bukan. Dia ada sesuatu yang biasa, yang dulu pernah dilaksanakan dan dipakai. Tapi kemarin pada masa-masa reformasi, awal-awal reformasi itu menjadi pudar. Karena kenapa bisa pudar? Ya, banyak hal. Ketika reformasi kita banyak mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Jangankan kok partai, jangankan kok ideologi.
ya kan? Ya. Undang-undang kepartaian, undang-undang politik Indonesia, segala macam, undang-undang teknologi, undang-undang informasi, semua kan berubah. Ya kan? Seakan-akan reformasi itu memberikan sebuah janji demokrasi yang bebas, demokrasi liberal seperti Amerika. Kita semuanya punya suara yang sama. Semua orang bisa mendirikan partai, semua orang bisa melakukan apa-apa. Kita bisa mengganti undang-undang dasar. Ternyata kebablasan. Undang-undang dasar 45 kita terlalu banyak yang di amandemen atau diganti, dirubah. Banyak hal yang hari ini menjadi musibah buat kita semua. Bukan buat orang partai saja, bukan buat orang politik saja, tapi buat seluruh rakyat dan bangsa negeri ini. Ahwa? Nah, ahwa kita ingin mengembalikan kembali khitoh perjuangan partai dengan tidak transaksional, dengan tidak money politik. Apa bisa? Bisa. Dulu kita melakukannya, jelas. Bayangkan dulu umat rakyat kita, umat Islam itu memenangkan pemilu di Jakarta, dihijaukan Jakarta. Pemilu awal gitu ya? Pemilu tahun 77, Oh 77. tahun 87, ya. Bahkan Jakarta itu menjadi basis terkuat P3, hijau, royo-royo di Jakarta. Tapi kemudian tahun 97-98 terjadi reformasi. Maka pupuslah sedikit demi sedikit, bahkan banyak ya P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang mewakili umat Islam dari 4 unsur partai tadi, fusi tadi, NU, Mas Permusi, PSI dan PRT, itu menjadi tergrounded sedikit demi sedikit. Yeah. Apalagi terpupusnya, terpendamnya itu dikarenakan kita sendiri, karena merubah sistem. Kita berubah cara-cara yang islami, cara-cara musyawarah mufakat, cara-cara yang adanya di satu formatur, perwakilan, dan itu yang disebut ahlul halli wal aqdi. Kita menempatkan wakil kita dalam suatu badan tertentu yang tertinggi di dalam partai. Ya, katakanlah kalau sekarang di PKS itu masih memakai itu, yaitu Majelis Syuro misalnya. Nah, P3 Majelis A'la, ya, yang dimana dia menjadi sebagai controller, menjadi controller bagi ketua umum. Dia memiliki kekuasaan sama, ya kan? Walaupun dia bukan eksekutif pengambil kebijakan langsung adalah ketua umum. Tapi ketua umum harus sesuai juga, harus sepakat juga dengan Majelis A'la. Nah, inilah yang kita inginkan, sehingga tidak semena-mena, tidak ada hal-hal yang sifatnya transaksi. Misalnya Bapak ingin menjadi anggota DPR RI, ya kan? Dari P3. Mau dapat nomor jadi apa nomor sepatu? Mau dapat nomor jadi, boleh, silakan. Tapi ketua umum harus Anda bayar. Ya. Anda bayar saya 200 juta. Tambah lagi 100 juta buat yang ngurusin panitia. 100 jutanya lagi buat DPW DPC. Anda mengeluarkan 400 juta. Bahkan 500 juta, setengah miliar. Bahkan 1 miliar. Bahkan bermiliar-miliar. Hanya untuk baru mau menjadi saja ketua, menjadi anggota. Baru mau menjadi anggota. Baru mau mendaftar menjadi calon anggota DPR RI. Belum menjadi anggota DPR RI. Bukankah ini sebuah kerusakan yang dahsyat? Bukankah ini pengkhianatan terhadap syariah Islam? Bukankah ini adalah pengkhianatan kepada rakyat dan umat? Inilah yang kita maksud alul aqdi. Kenapa? Kita mewakilkan. Sehingga kita kita tahu yang namanya politik itu perlu uang. Tadi saya sudah ceritakan bahwa politik itu ada cost-nya. Tapi bukan kita jadikan politik menjadi costly. Politik perlu cost, perlu biaya. Tapi bukan berarti kita jadikan politik ini, partai ini, pemilu itu menjadi sesuatu yang costly. Ya. Yeah.
menjadi ATM untuk para penguasa, untuk ketua umum, untuk sekjen, untuk bapilu. Ya. Tapi Prof, Apa lagi? Nah, itulah yang saya maksud ahlul halli wal aqdi. Dan Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia itu mendukung ini. Kita melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kepada teman-teman, terutama teman-teman ormas yang sekarang menjadi ormas, atau teman-teman fusi atau eksponen-eksponen fusi dari tahun 73 Partai Persatuan Pembangunan, dari Perti, dari SI, dari NU, Parmusi, semuanya kembali kepada hitoh perjuangan. Kita mengedepankan idealisme, kita mengedepankan ideologi. Banyak yang bicara ideologi sudah kuno itu. Sekarang orang kalau nggak pakai uang mana bisa kita bisa menang kalau tidak pakai uang. Yeah. Kalau kita sudah bicara seperti itu, berarti kita menuhankan uang. Kalau kita sudah menuhankan uang, berarti kita musyrik. Kita syirik. Kita harus jadikan uang itu pembantu kita, yang membantu kehidupan kita. Bukan kita jadikan uang itu adalah Tuhan kita. Apa-apa uang. Tidak. Tapi uang bisa membantu kita dalam kehidupan ini. Jadi begitu. Buat saya, terus terang, sekali lagi, ini adalah sebuah perubahan total. Perubahan yang benar-benar menjadi perubahan umat. Perubahan politik umat. Perubahan politik partai Islam. Perubahan apa? Perubahan cara, sistem, dan image. Bahwa kita sudah harus meninggalkan money politik. Kita harus meninggalkan sistem transaksional yang mengkhianati perjuangan bapak-bapak kita, pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita yang mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan apa? Segala-galanya. Bondo, bau, pikir, lek perlu sak nyawane, kata orang kita, kata kakek saya gitu. Kalian kalau mau berkorban buat umat, kalian kalau mau berkorban buat bangsa, buat agama, jangan tanggung-tanggung. Korbankan harta benda kalian, korbankan tenaga kalian, korbankan otak dan pikiran intelektual kalian, dan korbankan jiwa dan nyawa kalian. Hidup hanya sekali. Maka sekali inilah kita melakukannya. Mungkin besok tidak ada lagi. Umur kita hanya sebatas ini. Tapi itulah yang kita harus lakukan. Tapi Prof, untuk muktamar akhir September mendatang, apa persoalan ini bisa dikedepankan? Kalau dilihat dari orang awam, mungkin berat ya. Mungkin sulit atau berat. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ya kan? Apalagi ini kita melakukannya dengan niat yang soleh. Dengan niat yang soleh. Dengan niat yang benar-benar hakiki. Niat yang soleh. Pertama niat. Kedua nalar yang jernih. Otak dan rasio yang jernih. Bisa. Dalam konteks ini saya sangat rasional. Rasional dalam arti kita tidak memakai cara-cara biasa atau cara-cara transaksional dengan uang. Saya kan katakan tadi, jangan jadikan uang itu segala-galanya. Tapi kita jadikan uang itu sebagai alat kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan untuk menjadi seluruhnya kepada uang. Dengan nalar, dengan tadi pertama dengan niat, pertama niat, kedua nalar yang jernih, dan yang ketiga nurani yang paling dalam. Nurani yang paling dalam itu berarti adalah cahaya kebaikan. Cahaya kebaikan yang ada di dalam diri manusia. Cahaya kebaikan itu tidak akan pernah pudar dan tidak akan pernah gelap. Selagi masih kita menggunakannya, kita merasakannya, dan kita munculkan kebaikan itu. Cahaya kebaikan. Kalau dalam Al-Quran, nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Tapi Prof juga sudah
mensosialisasi soal Ya. ini ya. Ya, Sudah sampai di mana Pak terkait ya dengan itu? tentunya Parmusi itu sebagai sebuah ormas, sekarang ini ormas dakwah, ya, ormas dakwah. Kita memuja empat prinsip. Pertama adalah kita ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa, juga menjunjung tinggi moral dan akhlakul karimah. Yang kedua, kita membangun pemahaman tentang pendidikan Islam, pendidikan. Yang ketiga, kita membangun tentang perekonomian, ya, kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan umat. Yang keempat, kita membangun tentang sosial kemasyarakatan, agar masyarakat kita tahu dan cerdas. Jadi pertama, akhlakul karimah, yang kedua pendidikan, yang ketiga ekonomi, yang keempat adalah kemasyarakatan. Kita tambah satu lagi, kita membangun politik baru, politik perubahan. Maksudnya 5. Perubahan. perubahan. Apa itu yang dimaksud perubahan? Politik Secara perubahan itu politik yang kita lakukan sekarang ini. Alul halil wa aqdi. Oh. Ya kan? Jadi kita kan memang dulu dari partai politik. Partai Muslimin Indonesia. Kemudian kita sandarkan diri kita politiknya itu kepada Partai Persatuan Pembangunan. Kita sebagai ormas. Sebagai ormas saja. Seperti NU, seperti PRTS dan sebagai ormas. Tapi bukan berarti kita meninggalkan politik. Ya. Kenapa kita berbicara hari ini? Karena Parmusi juga ikut menjaga keberlangsungan politik Islam Indonesia. Tapi tantangan ke depan bagaimana cara para musi menghadapinya? Dunia global. Manusia apa segala hidup macam. di dunia ini memang untuk diuji. Memang untuk diuji. Dan pasti akan ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan bukan dunia namanya. Berarti kita harus hadapi tantangan itu. Jadi kita harus menghadapi tantangan itu. Pasti ada tantangan. Mau berat maupun ringan. Tantangan itu tidak akan pernah hilang. Kita hidup penuh dengan tantangan. Maka kita harus melakukannya. Kita harus hadapi tantangan itu. Berat maupun ringan. Tantangan yang paling utama adalah bagaimana memahamkan. Bagaimana memberikan pemahaman kepada umat. Kepada generasi penerus umat Islam. Tentang hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Apa? Tentang akhlak, tentang moral, tentang keadilan, tentang kesejahteraan ekonomi, ya, tentang keadilan sosial kemasyarakatan, dan tentang politik Islam Indonesia. Saya rasa itu. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana kemudian kalau tantangan itu tidak yang dihadapi itu begitu krusial? Artinya banyak hal yang Saya kita tanya harus balik, apa contohnya tantangan yang begitu krusial itu? Apa? ya tidak mendapat kemudian pendalaman dari masyarakat, kemudian dari Begini. anggota. Berarti masyarakat belum atau tidak mampu memahami apa. Tapi ikhtiar kita, usaha kita yang kita lakukan sudah menjadi bagian yang lepas dari tanggung jawab kita. Membangun umat, memahamkan umat, memberi nilai-nilai dan membangun pemahaman tentang keislaman yang baik. Oke. Terakhir pesan Prof Ya. terkait dengan kader dan sebagainya, terkait juga dengan Muktamar September mendatang. P3. Untuk kader-kader kita, untuk kader-kader kita, untuk generasi kita, kalian boleh melakukan apapun, cari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, jaga nilai-nilai hati, jiwa dalam konteks ilahiyah, ketuhanan yang Maha Esa. Jaga nilai-nilai itu, karena nilai-nilai itulah yang membawa kita pada akhir hidup kita. Jadi generasi muda belajar yang baik, bekerja, bermasyarakat, bergerak, lanjut bergerak. Tapi ingat, niatkan itu semua sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Terima kasih. Prof Hasnan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Saudara, amin. kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan dialog kami bisa bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.